تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Sekarang kita sudah masuk pada Al-Babus Salisa, bab yang ketiga, yaitu fi qada'il hajati wa adabiha wa fihi iddatu masaila. Fi qada'il hajati, seputar buang hajat, wa adabiha, dan adab-adabnya, wa fihi, dan pada bab ini iddatu, ada beberapa masaila, permasalahan atau pembahasan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, al-istinja'u wal istijmaru wa qiyami ahadihima maqamal akhari. Jadi istinja wal istijmar dan istijmar, wa qiyami, dan kedudukan ahadihima, salah satu dari keduanya, maqamal akhari, menggantikan yang lainnya. Jadi bagaimana kedudukan istinja menggantikan istijmar, dan bagaimana kedudukan istijmar ini dia menggantikan kedudukan istinja. Selanjutnya al-istinja'u, pengertian al-istinja adalah izalatil khariji minas sabilaini bil ma. Jadi istinja itu artinya adalah izalatin, menghilangkan atau membersihkan, al-kharijin, apa-apa yang keluar, minas sabilaini, dari dua jalan, bil ma, dengan menggunakan air. Minas sabilain, dari dua jalan di sini, maaf teman-teman sekalian, yaitu yang keluar dari kubul dan dubul. Apa-apa yang keluar dari dubul dan dubul, maaf teman-teman sekalian, untuk laki-laki dan perempuan secara umum itu seperti air kencing dan tinja. Kemudian untuk laki-laki secara lebih khusus yaitu misalnya air mani dan air mazi. Dan untuk perempuan itu secara khusus misalnya dia adalah darah haid. Dibersihkan dengan apa? Dengan air, bilma, dengan air. Maka segala sesuatu yang keluar dari dua jalan kemudian dibersihkan dengan air, dihilangkan dengan air, maka itu disebut dengan istinja. Ya teman-teman sekalian. Kemudian wal istijmar, dan istijmar adalah mashuhun bi tahirin mubahin mungkin kal hajari wa nahwihi. Mashuhun, mengusap atau menyapu apa-apa yang keluar dari dua jalan tadi, yaitu kubul dan dubur, bi tahirin, dengan sesuatu yang suci, mubahin, kemudian sesuatu itu mubah, boleh digunakan, mungkin, dapat membersihkan, kal hajari, contohnya seperti batu, wa nahwihi, atau yang semisal dengan batu. Jadi syarat sesuatu yang digunakan dalam untuk beristijmar itu syaratnya ada tiga. Yang pertama adalah bitahir, sesuatu itu adalah dari sesuatu yang suci. Misalnya ini tadi batu, bukan dari sesuatu yang najis, yang kotoran, misalnya seperti kotoran hewan, itu tidak boleh digunakan. Kemudian mubahin, sesuatu itu dia syaratnya harus mubah, boleh digunakan, bukan dari benda-benda yang terlarang. Kemudian syarat yang ketiga adalah mungkin, sesuatu itu dapat membersihkan. Kal hajari, contohnya di sini seperti batu, wa nahwihi, atau yang semisal dengan batu. Wa yujzi'u ahadihima anil akhari, dan boleh menggunakan salah satu dari yang keduanya anil akhari, untuk menggantikan yang lainnya. Jadi kalau membersihkan apa-apa yang keluar dari dua jalan, boleh kita menggunakan istinja, boleh juga dengan beristijmar. Li subuti dzalika anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa an Anas radhiyallahu anhu qala kana nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah tetap dari nabi, telah tetap dzalika, li subuti dzalika, telah tetap hal yang demikian, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa an Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhum. Sahabat Anas ini adalah merupakan khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, kana Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu, pernah masuk, al khalai, di dalam WC, tempat pembuangan hajat. Fa ahmilu ana wa gulaman nahwi, maka saya membawakan wa gulaman, dan seorang anak kecil yang bersama saya, nahwi, yang seusia dengan saya, idawatan. Jadi kami berdua membawakan idawatan, sebuah wadah yang terbuat dari kulit, min ma'in, yang berisi air, wa anazatin, dan tombak kecil, ya, tombak pendek, ya, membawakan air dan tombak pendek, wa anazatan,
fayastanji bil ma, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Jadi beristinjanya beliau dengan air. Adapun wanazatan, tongkat pendek di sini ini diperselisihkan oleh para ulama ahli hadis. Jadi wanazatan di sini, tongkat pendek di sini bukan digunakan Nabi untuk beristijmar, tidak. Tapi tongkat pendek di sini digunakan Nabi untuk beliau di antara ulama ahli hadis mengatakan bahwa digunakan Nabi untuk berjaga-jaga. Karena beliau buang hajatnya ini di tempat yang terbuka di padang pasir, ya seperti itu. Maka digunakan tombak tadi itu untuk berjaga-jaga, untuk menjaga diri, untuk melindungi diri. Kemudian pendapat yang kedua, wa anazatan, tongkat di sini digunakan Nabi untuk beliau menggali lubang, kemudian beliau akan menutupi dari kotoran beliau. Kemudian yang ketiga, dan ini pendapat yang lebih kuat, yang saya sendiri mau berpegang pada pendapat ini, yaitu digunakan biasanya Nabi kalau selesai daripada satu kondisi beliau mau buang hajat, maka Nabi biasanya langsung melaksanakan sholat. Maka tombak di sini, tombak pendek di sini digunakan Nabi sebagai ditancapkan, kemudian Nabi jadikan sebagai pembatas ketika beliau melaksanakan sholat. Itu ya. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza dhahaba ahadakum ilal ghaiti, apabila telah pergi ahadakum salah seorang di antara kalian ilal ghaiti, ke tempat buang hajatnya, falyastatib, maka hendaknya dia bersihkan dirinya bisalah sati ahjarin, dengan 3 buah batu. Fa innaha tujzi'u anhu, maka itu telah cukup baginya. Maka teman-teman sekalian, hadis yang pertama dari Anas tadi itu adalah dalil terkait dengan istinja, dan yang kedua dari Aisyah ini terkait dengan istijmar. Kemudian kata penulis, wa jami'u wal jami'u bainahuma afdalu, menggabungkan keduanya itu lebih afdal. Artinya menggabungkan antara istinja dan istijmar itu lebih utama. Saya berikan contoh, misalnya kalau kita masuk dalam kamar mandi, dalam WC, kemudian kita temukan di situ ada tisu dan ada air. Maka kita gabungkan antara istinja dan istijmar. Caranya kita lakukan istijmar terlebih dahulu dengan tisu, dengan 3 usapan, dengan 3 lembar tisu atau lebih. Kemudian baru kita melakukan namanya istinja, membersihkan dengan air apa yang keluar dari 2 jalan tadi itu. Kemudian di sini dijelaskan wal istijmaru, dan istijmar itu yahsulu dilakukan bil hijarati, dengan batu, au ma yakumu maqamaha, atau apa-apa yang menggantikan kedudukan batu, min kulli tahirin, dari segala sesuatu yang tahir, yang suci, mungkin dapat membersihkan, mubahin, dan sesuatu itu dapat digunakan, bukan dari hal-hal yang terlarang. Nah, di sini diberikan contoh kamana dilil waraki, seperti misalnya tisu. Kalau tadi batu, maka di sini diberikan contohnya seperti kamana dilil waraki, tisu, wal khashabi, kemudian seperti kayu, wa nahwi zalika, atau apa-apa yang semisal dengan itu boleh digunakan. Yang jelas tadi itu syaratnya 3, tahirun, mungkin, mubah, suci, dapat membersihkan, mubah, dan dari hal yang boleh digunakan. Kemudian teman-teman sekalian, kamana dil waraqi wal khasya wa nahwi dzalika. Lianna nabiyya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastajmiru, beliau beristijmar bil hijarati, dengan batu. Fayulhiqu biha, maka apa-apa yang menggantikan kedudukan batu, ma yumassiluha, atau yang semisal dengan batu, fil inqai, dari segala sesuatu yang dapat membersihkan, maka boleh digunakan. Wala yujzi'u, dan tidak boleh fil istijmar, di dalam melakukan istijmar itu, akalu min salasati mashatin, kurang min dari salasatin 3 mashatin, 3 usapan, 3 sapuan, maka tidak boleh. Jadi ini syaratnya, ya. Jadi adapun terkait batu, misalnya bagaimana kalau kita dapati batu adalah batunya tidak 3 buah tapi hanya batu besar saja, lempengan yang besar, maka itu boleh digunakan karena syaratnya adalah salasa mashatin, 3 usapan. Artinya kalau batu yang besar itu kita bisa menggunakan 3 usapan pada 3 sudut yang berbeda, maka itu boleh saja digunakan, walaupun hanya dengan sebuah batu saja. Al hadisu Salman radhiyallahu anhum, kemudian hadis dari Salman radhiyallahu anhum, beliau berkata, nahana, sesungguhnya kami telah dilarang,
yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kami an nastanjia, dari beristinja bil yamini, dengan tangan kanan. Jadi beristinja dengan tangan kanan, kata Salman, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk melakukan hal itu. Wa nastanjia bi aqal min salasati ahjarin, kemudian melarang kami beristinja bi aqalin, dengan kurang min salasatin, dari 3 buah ahjarin, 3 buah batu. Jadi beristinja yang tadi itu istijmar, tidak boleh kurang dari 3 buah batu atau 3 usapan. Wa nastanji, dan melarang kami biraji'in, beristinja dengan biraji'in, kotoran hewan, au azmin, atau dengan tulang. Jadi ini benda-benda yang terlarang, yaitu pertama kotoran hewan, au azmin, kemudian tulang, itu dia tidak mubah, tidak boleh digunakan. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut pada permasalahan yang kedua. Al-mas'alatus tsaniyah, permasalahan yang kedua adalah istiqbalul kiblati wa istidbariha hala qada'il hajati. Permasalahan yang kedua adalah istiqbalul kiblati, menghadap kiblat, wa istidbaruha, dan membelakangi kiblat, hala ketika qada'il hajati, membuang hajat. Jadi bagaimana hukum menghadap dan membelakangi kiblat ketika saat kita buang hajat? Bagaimana hukumnya? Maka dalam fikih Al-Muyassar mengatakan la yajuzu, tidak diperbolehkan istiqbalul kiblati, menghadap kiblat, wala istidbaruha, dan tidak boleh membelakangi kiblat, hala ketika qada'il hajati, membuang hajat, tidak boleh. Fi sahra'i, begitupun dilarang membuang hajat di tempat yang terbuka, bala hailin, tanpa ada penghalang, tanpa ada penutup, sehingga memungkinkan orang melihat kita pada saat kita buang hajat tersebut, maka itu tidak boleh. Jadi itu tadi menghadap kiblat, membelakangi kiblat, kemudian buang hajat di tempat yang terbuka tanpa ada penghalang yang memungkinkan orang lain melihat kita. Al-hadisu Abi Ayyub Al-Ansari, ada sebuah hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhum. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza ataitumul ghaitah, apabila salah seorang di antara kamu al-ghaitah telah datang ke tempat buang hajatnya, fala tastaqbilul kiblata, maka jangan dia buang hajat itu dia menghadap kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan pula dia membelakangi kiblat, walakin syariku, akan tetapi dia menghadap ke arah timur, au gharibu, atau dia menghadap ke arah barat. Tentunya ini berlaku bagi ahlul Madinah, penduduk Madinah, karena kiblat mereka itu adalah arah selatan dan arah utara itu ada. Ketika kalau kita menghadap ke sana, kita akan membelakangi kiblat. Kalau kita menghadap selatan, berarti kita menghadap kiblat. Adapun kita Indonesia, syariku au gharibu, timur dan barat, kalau kita menghadap ke timur, maka kita akan membelakangi kiblat. Kalau kita menghadap ke arah barat, maka kita akan menghadap kiblat. Maka kita sebaliknya, berlaku sebaliknya, kita menghadap selatan atau menghadap utara. Itu ya teman-teman sekalian. Qala Abi Ayyub, maka berkata Abu Ayyub, qadimna Syam, kami pun telah berkunjung ke negeri Syam, atau telah mendatangi negeri Syam. Fawajadna, dan kami dapati marahida, WC mereka, tempat buang hajat mereka itu qad buniyat, sungguh mereka telah membangunnya, nahwal ka'bati, menghadap Ka'bah semuanya. Fanan harifu anha, maka kami pun memalingkan badan-badan kami, ya. Maksudnya mereka melawan arah Ka'bah tersebut ketika mereka buang hajat. Wa nastaghfirullah, dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian penjelasannya dari para penulis Fiqhul Muyassar, amma in kana fil bunyani, adapun ketika melakukan itu di dalam rumah, au kana bainahu wa bainal kiblati syai'un yasturu, atau antara dia dan Ka'bah itu syai'un, sesuatu yasturu, yang menghalangi dia, yang menghijab dia, fala ba'sa bizalik, maka tidak mengapa melakukan hal yang demikian. Tentu ini adalah pendapat yang dipilih oleh penulis kitab Fiqhul Muyassar. Berbicara masalah fikih sulit, yang dihindari adalah perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh, baik itu di dalam rumah ada penghalang atau tidak penghalang, tetapi itu tidak boleh karena berpegang pada keumuman hadis yang tadi itu, iza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha. Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi tempat buang hajatnya, fala tastaqbilul qiblat, maka jangan dia menghadap kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan dia membelakangi kiblat. Ini berlaku umum, baik di dalam rumah atau di luar rumah, itu di tempat terbuka semuanya tidak boleh. Baik ada penghalang atau tidak penghalang, itu tidak boleh. Hadis ini berlaku umum. Namun yang dipilih oleh penulis kitab Fiqhul Muyassar, mereka mengatakan amma in kana fil bunyani
Adapun ketika berada dalam rumah atau dalam sebuah bangunan, au kana bainahu wa bainal qiblat syai'un yasturu, atau antara dia dengan kiblat ada sesuatu yasturu yang menghalangi dia, fala ba'sa bizalik, maka tidak mengapa melakukan hal yang demikian. Tentu ini pendapat yang dipilih oleh mereka. Al hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhum, inilah mereka berpegang, misalnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhum, annahu ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Ibnu Umar ini pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yabulu, kencing, fi baitihi, di rumahnya, mustaqbil Syam, menghadap ke Syam, mustaqbil Ka'bati, otomatis beliau membelakangi kiblat. Jadi Ibnu Umar mengintip Nabi. Di rumahnya siapa? Di rumahnya Nabi. Nabi, di istrinya bernama siapa? Yaitu Hafsah. Siapa itu Hafsah? Hafsah adalah anaknya Umar bin Khattab. Otomatis dia adalah saudara kandungnya Abdullah bin Umar. Maka terkenal sekali Abdullah bin Umar ini orang yang paling mencocoki Nabi SAW dalam segala hal dan keadaan. Jadi mengintipnya Abdullah Umar Nabi di saat beliau buang hajat itu bukan maksud lain, tapi hanya ingin melihat bagaimana sih Nabi itu ketika melakukan buang hajat itu. Lagian dia mengintip di rumah ketika Nabi berada di istrinya yang bernama Hafsah, yaitu saudara kandung dari Abdullah bin Umar ini. Yabulu fi baiti mustaqbil Syami mustaqbil al-Ka'bati. Namun tentunya teman-teman sekalian, kita berpegang kepada kaul Nabi, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan Nabi kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Adapun ini pendapat ini adalah pendapat fi'liyah, perbuatan Nabi, ya. Perbuatan Nabi harus ada kaifiat, mungkin ada alasan, ada uzur lain sehingga Nabi mungkin dia menghadap atau membelakangi kiblat di saat dia buang hajat. Tapi di sini tentunya adalah yang memang dilarang mutlak sama sekali itu adalah menghadap kiblat. Adapun membelakangi kiblat kemudian dia ada dalam bangunan, ini memang diperselisihkan di tengah-tengah para ulama. Namun yang mereka sepakat itu dia itu menghadap kiblat itu memang sangat dilarang sama sekali. Kemudian wal hadis Marwan al-Asgar, kemudian ada hadis dari Marwan al-Asgari qala, beliau bersabda, anakha Ibnu Umar, saya melihat Ibnu Umar ba'irihi, menghadapkan untahnya mustaqbilal kiblat, menghadapkan untahnya menghadap kiblat. Summa jalasa, kemudian Abdullah bin Umar ini jalasa duduk, ya bulu dan kencing ilaihi di situ. Fakultu, maka saya pun berkata, maksudnya Marwan al-Asgari berkata, Aba Abdurrahman, wahai Abi Abdurrahman, ini nama kunnya dari Abdullah bin Umar. Alaysa kad nuhyan hada, bukankah kita telah dilarang untuk melakukan hal yang demikian? Qala, maka Abdullah bin Umar berkata, bala, benar, engkau benar. Innama nuhiyat an hada, kita dilarang melakukan hal yang demikian ini fil fada'i, ketika itu di tempat yang fada', yang terbuka. Amma adapun idza kanat bainika wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba'sa. Adapun jika di antara kamu dan kiblat itu syai'un, pada sesuatu, yasturuka, yang menghalangimu, yang menghijabmu, fala ba'sa, maka itu tidak mengapa. Namun kata para penulis kitab Fiqhul Muyassar, mereka menganjurkan, kata mereka apa? Wal afdalu, dan yang lebih utama, yang lebih afdalnya adalah tarku zalik, meninggalkan hal yang demikian, hatta fil bunyani, sampai itu engkau lakukan di dalam rumahmu sendiri. Jangan engkau membelakangi dan menghadap kiblat. Wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui.